Abdul Fahri itu Abdul Baki bukan? Beda Bukan orang. ya? Saya mah Abdul Fahri. Oh, beda orang. Siap. Ntar saya pin dulu ininya. Jam 16.30 nanti kita mulai ya. Paling baik menurut Rasulullah di dalam hadisnya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam muqaddimah tadi atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi dengan kita mengikuti pembelajaran Al-Qur'an, maka kita termasuk adalah golongan orang yang paling baik menurut Rasulullah. Kemudian setelah kita belajar, kemudian diberikan ilmu oleh Allah, akhirnya kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, kemudian setelah kita menjadi bisa dalam Al-Quran, kita mengajarkannya lagi kepada orang lain, maka dua golongan ini, ya, yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, termasuk orang yang paling baik menurut Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang nanti akan bisa menjadi saksi kita di hadapan Allah ketika nanti hari kiamat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum saya mulai untuk belajar Al-Quran pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk membaca nazam Imam Ibnu Al-Jazari ini supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala
wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembagian idgham. Mim mati terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Yang kedua adalah ikhfa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang ketiga yaitu izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba, maka itu hukumnya adalah izhar syafawi. Baik, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pembagian idgham. Ya, sebagaimana pada minggu sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa pembagian idgham yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah idgham mislain, ya, idgham mislain, yaitu apabila huruf mati bertemu dengan huruf hidup, kedua huruf tersebut adalah sama, ya. Kenapa saya menyebutnya idgham mislain, ya? Padahal sebetulnya idgham mimi itu adalah idgham mislain juga, ya. Karena mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, kalau misalkan saya menyebutnya idgham mimi, maka itu difokuskan hanya kepada mim mati bertemu dengan mim mati. Tapi ketika mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Sementara ketika saya menyebutnya idgham mislain, maka tidak hanya mim mati bertemu dengan mim mati saja. Bisa dal mati atau dal sukun bertemu dengan huruf dal yang berharokat, atau huruf lam bertemu dengan huruf lam yang berharokat, atau huruf-huruf yang lainnya yang sama gitu ya. Huruf pertamanya sukun, sedangkan huruf bertemu dengan huruf yang berharokat, kedua-duanya hurufnya sama, bukan hanya mim saja. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah idgham mutajanisen. Ya. Jadi idgham mutajanisen ini adalah mutajanisen itu berasal dari kata jenis. Jenis itu jenisnya serupa. Artinya dari segi makhrajnya itu sama, ya. Jadi idgham mutajanisen itu adalah huruf yang sukun, ya, huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang berharokat, kedua huruf tersebut itu dari segi makhrajnya sama, ya, dari segi makhrajnya sama. Itu namanya idgham mutajanisen. Kemudian yang ketiga yaitu idgham mutaqariben. Ya, idgham mutaqariben. Nah, idgham mutaqariben ini adalah huruf yang sukun bertemu dengan huruf yang hidup ataupun huruf yang berharokat, ya. Kedua huruf tersebut berdekatan dari segi makhrajnya. Nah, dari mutaqariben itu dari lafaz qoroba. Qoroba itu artinya dekat, ya. Maka disebut idgham mutaqariben karena huruf
apabila huruf yang mati ataupun sukun bertemu dengan huruf yang berharokat, kedua huruf tersebut dari segi makhrajnya beda, tapi makhrajnya berdekatan. Itu namanya idgham mutaqaribain. Baik, selanjutnya ya. Kita bahas ataupun kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah idgham mislain. Nah, ini ya. Yang pertama adalah idgham mislain. Nah, baik. Layarnya tadi hilang tuh. Yang pertama adalah idgham mislain. Apa idgham mislain itu? Ya, nih. Idgham mislain itu adalah ayyal taqiya harfani ittahada makhrajan wa sifatan. Ya. Wa kana al-awwal minhuma sakinan kal mimaini. Ya. Jadi yang namanya idgham mislain itu huruf yang bertemu, ya, dua huruf yang bertemu, kedua-duanya sama dari segi makhraj dan sifatnya ataupun hurufnya, begitu tuh, ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan idgham mislain adalah apabila dua huruf bertemu, ya, dua huruf bertemu. Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya berharokat, ya. Jadi kedua huruf tersebut ittihadan sama, ya. Kedua huruf tersebut sama dari jenis hurufnya, kemudian wa makhrojan dan makhrajnya sama, ya otomatis. Wa sifatan dan dari sifatnya sama, gitu. Tuh. Otomatis karena hurufnya sama, maka secara otomatis makhraj dan sifatnya pun ya sama, begitu tuh, ya. Itu adalah idgham mislain. Contoh kalmima ini. Nah, ini hilang tuh kan, ya makanya kalau saya nggak kontrol tuh hilang tuh. Layarnya hilang ya? Enggak, Pak Ustadz, masih ada. Oh, masih ada. Kalau di saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Ya makanya. Baik. Gimana nih ya? Mohon maaf nih, terpotong lagi ya. Nah. Tidak dapat membagikan layar, maksudnya bagaimana nih? Anda harus memberikan izin untuk berbagi layar. Siapa yang harus? Kok tidak bisa dimasukkan ya? Lupa. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan idgham mislain yaitu apabila bertemunya dua huruf, ya. Huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua yaitu berharokat. Kedua-duanya yaitu hurufnya sama. Ya. Baik dari segi makhrajnya, dari jenis hurufnya, ataupun dari makhrajnya, ataupun dari sifatnya sama. Ya. Contoh kalmima ini seperti huruf mim. Ya. Dua-duanya huruf mim. Ya. Contoh pada lafaz fi qulubihim maradun. Tuh. Yang saya tandai merah, fi qulubihim maradun. Ya. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Kedua-duanya hurufnya sama, ya. Maka ketika kedua hurufnya sama, otomatis sifat dan makhrajnya sama. Nah, ini namanya idgham mislain. Ya. Kemudian contohnya wal ba'a ini bertemu dua huruf ba. Seperti izhab bi kitabi, maka tidak izhab
idhab bi kitabi, karena diidghamkan maka ba sukunnya ini tidak dikolkolahkan ataupun tidak dipantulkan. Idhab bi kitabi, ya. Nah ini ya. Kemudian selanjutnya idza ja'al harfu sakinu ha'an. Nah ini pengecualian. Nah, sini sana sini nih. Idza ja'al harfu sakinu ha'an sakata paya juzu. Paya juzunya ada dua ini. Nah, idza jaa, bentar ya. Nah, idza ja'al harfu sakinu ha'an sakata fayajuzu al izharu masakti wal idghamu halal wasfi, ya. Jadi apabila yang bertemunya itu, ya, yang bertemunya itu adalah huruf H, kedua-duanya adalah huruf H, ya. Maka apabila disukunkan, maka hak tersebut harus dibaca jelas ataupun izhar. Izhar, ya. Kemudian wal idghamu halal wasli. Nah, jadi dibaca idgham ketika diwasal. Nah, contohnya ini. Ma aghna 'anni maliyah. Ya. Ma aghna anni maliyah. Nah, kalau misalkan ini diwasal ya otomatis diidghamkan. Jadi kalau misalkan diwaqaf, ya diwaqaf, dia ini sebetulnya bisa dibaca 3 wajah, ya. Bisa dibaca 3 wajah. Kalau misalkan pertama boleh diwaqaf, ya. Kedua boleh diwasal, ketiga boleh dibaca saktah, gitu ya. Artinya berhenti tapi tidak bernapas. Nah, kalau misalkan pertama kalau ketika dibaca waqaf maka kedudukannya adalah izhar, ya. Jadi haknya ini dibaca jelas. Kalau misalkan dia diwasal dan disaktah maka harus diidghamkan, gitu. Jadi apabila diwasal dan disaktah maka mohon maaf, apabila diwaqafkan dan disaktah maka hukumnya izhar. Tuh ini ya. Hukumnya izhar. Apabila diwaqafkan dan disaktah maka hukumnya izhar. Tapi kalau misalkan ketika dibaca wasal maka hukumnya adalah idgham, gitu ya. Nah ini ma aghna 'anni maliyah. Nah itu cara pertama diwaqaf, ya. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Nah, itu di sakta. Kalau misalkan diwasal maka harus diidghamkan. Ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Nah itu ya. Ini jadi pengecualian yang ini apabila misalkan dia itu hurufnya huruf H, sukun bertemu dengan H, ya, maka bisa dibaca 3 wajah ataupun 3 cara. Cara yang pertama diwaqaf, ya. Diwaqaf, ketika diwaqaf dan disaktah maka hukumnya izhar. Tapi ketika diwasal maka hukumnya adalah idgham, gitu ya. Ini khusus yang ini. Kemudian selanjutnya, nah, wala idghama. Ini pengecualian lagi begitu ya. Wala idghama fil mislaini idza kana al-awwal harfu maddin mislu. Nah, ini. Jadi tidak bisa dikatakan idgham, ya, sekalipun huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya berharokat dan kedua-duanya itu sama hurufnya dari segi jenis, makhraj dan sifatnya. Nah, kalau misalkan dia
hukumnya mad. Maka ini tidak bisa diidghamkan, ya. Jadi fi yaumin, ya, tidak bisa fi yaumin, tidak bisa, ya. Jadi harus ini dilarang idgham, la idghama kata di sini. La idghama fil mislaini, ya. Jadi tidak boleh diidghamkan, ya, pada dua huruf yang bertemu. Yang pertamanya sukun dan keduanya iya, ya, idza kanal awwalu harfu maddin. Apabila hurufnya itu dalam keadaan mad, ya, seperti fi yaumin sama qalu wahum. Nah, jadi kedua-duanya sama, hurufnya ya bertemu dengan ya, kemudian waw bertemu dengan waw, tapi huruf yang pertamanya adalah mad, maka itu tidak boleh diidghamkan sekalipun sama hurufnya. Nah, itu ya. Jadi ini penjelasan tentang idgham mislain, ataupun idgham dua huruf yang sama, yang pertama sukun berharokat, maka harus diidghamkan. Bukan hanya huruf mim saja, tapi huruf-huruf yang lainnya. Nah, contoh di sini nih, banyak nih contohnya tuh ya. Ta bertemu dengan ta, dal bertemu dengan dal, fa bertemu dengan fa, ba bertemu dengan ba, lam bertemu dengan huruf lam, tuh ya. Pertama, ta bertemu dengan huruf ta, ya. Fama rabihat tijaratuhum. Jadi hamesnya tidak terdeteksi, tidak terasa gitu hamesnya, karena memang diidghamkan begitu. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, kemudian yang kedua adalah dal bertemu dengan dal. Nah, di sini nih. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Nah, karena diidghamkan, maka dal sukunnya tidak dipantulkan ataupun tidak menjadi qalqalah. Karena sebab diidghamkan kepada huruf dal yang kedua ini namanya idgham mislain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fa bertemu dengan fa gitu ya. Nah, yusrif fil. Nah, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Nah, itu ya, fala yusrif fil qatl. Nah, idgham. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat nih huruf ba. Nah, ba bertemu dengan huruf ba. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna rib bi'asakal hajar. Faqulna rib. Nah, biasanya ba sukun ini harus dipantulkan, dikolkolahkan. Karena memang keadaannya harus diidghamkan, maka kolkolahnya hilang, begitu tuh. Faqulna rib bi'asakal hajar, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya contoh lam bertemu dengan lam. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, ini ya. Lam bertemu dengan lam. Nah, ini namanya disebut idgham mislain. Ya, jadi saya menggunakan istilah idgham mislain ini karena bukan hanya mim mati bertemu dengan mim saja, begitu ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kalau saya menggunakan istilah idgham mimi. Padahal idgham mimi dan idgham mislain sebetulnya sama, ya. Cuma saya beranggapan bahwa idgham mimi maka itu difokuskan hanya huruf mim saja gitu ya, yang sama. Sedangkan kalau misalkan istilahnya menggunakan idgham mislain, maka yang dimaksud bukan hanya mim bertemu dengan mim saja, tapi huruf yang lain pun bisa gitu dikatakan idgham mislain, asalkan kedua huruf tersebut sama dari segi jenis hurufnya, dari segi sifatnya, ataupun dari segi makhrajnya. Nah, itu ya, ini adalah idgham mislain. Kemudian selanjutnya, nah,
Yang kedua adalah idgham mutajanisen, ya. Yang kedua adalah idgham mutajanisen. Ya. Idgham mutajanisen itu, ya, huwa ayyaltaqi harfani ittahada makhrajan wa ikhtalafa bi ba'di sifati, ya. Jadi apabila dua huruf bertemu, ya, bertemu dan menyatu, ya, bergabung, ittahada bergabung, kemudian makhrojan dari segi makhrojnya sama, wakhtalafa fi ba'di sifati, dan sebagian sifatnya beda, gitu ya. Maka kemudian huruf yang pertama sukun, maka yajibu idghamul awwal fis tsaniyati, maka wajib mengidghamkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Nah, contohnya ya, contoh idgham mutajanisen itu dikatakan idgham mutajanisen apabila pada keadaan 4 tempat berikut ini. Ya, pada keadaan 7 tempat berikut ini. Ya. Jadi pertama apabila ba sukun bertemu idgham mutajanisen. Kemudian yang kedua apabila tak sukun bertemu dengan huruf dal. Yang ketiga, tak sukun bertemu dengan huruf to. Kemudian yang keempat, dal sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kelima, to sukun bertemu dengan huruf ta. Yang keenam, zal sukun bertemu dengan huruf zo. Kemudian yang ketujuh adalah sa sukun bertemu dengan huruf zal. Ya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Pertama, ba sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Contohnya di sini irkam ma'ana, diidghamkan. Jadi bukan irkab, bukan jadi kol-kolnya hilang. Ketika misalkan diidghamkan maka kol-kolnya hilang dan huruf ba-nya pun hilang, begitu ya. Jadi karena sudah diidghamkan ke huruf mim. Irkam ma'ana, gitu ya. Nah, di sini huruf ba dan huruf mim dari segi jenisnya beda dia. Beda. Kalau ini ba, ini satunya mim. Nah, tapi dari segi makronya sama. Ya, huruf ba dan huruf mim ini makronya sama. Ada yang masih ingat? Ba ini makronya di mana? Ba sama mim makronya di mana? Ada yang tahu nggak? Lisan. Ada yang tahu tidak? Apa? Lisan, Ustaz. Lisan. Ada yang lain? Ada yang lain? Di sini ada Abdul Fahri, Alif Baihaqi, Abdul Baqi, ya, Fatika, Lailiyah, Novita, Naufal Mu'affa, Rafli Zikrul. Nah, kira-kira nih di antara teman-teman yang hadir pada Zoom sore ini masih ingat tidak kira-kira nih huruf ba dan mim ini termasuknya makhrajnya apa? Makhraj apa? Ba sama mim. Syafatain, ya. Nah, syafatain, ya. Ya. Jadi ba dan mim ini adalah syafatain. Dua bibir. Ya, dua bibir. Syafatain itu dua bibir. Nah, dalam dua bibir tersebut sebetulnya dia terbagi menjadi dua. Ya. Jadi yang pertama yaitu huruf fa. Huruf fa itu dia syafatain. Tapi cara melafalkannya itu tidak menempelkan bibir atas dan bibir bawah, tidak. Tapi bibir bawah ditempelkan ke gigi seri atas. Fa itu masih syafatain, ya. Kemudian bagian yang kedua di syafatain hurufnya ada 3, ya. Yaitu ba, mim sama waw, ya. Ba, mim dan wawu, ya. Jadi ketiga huruf ini syafatain ini yaitu cara mengeluarkannya ataupun makhrajnya itu dengan menempelkan bibir bawah dengan bibir atas. Ba, ma, waw, ya. Ma, ba, waw. Nah, ini dikatakan dikatakan idgham mutajanisen, ya, karena kedua huruf
tersebut dari segi makhrajnya sama, begitu tuh. Ya. Dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya beda gitu ya. Ada yang sama, ada yang beda sih ya. Jadi wakhtalafa ya. Jadi ada yang sama, ada yang beda ya. Karena ketika kita misalkan lihat sifat yang berlawanan yang ada 5 itu ya. Sifat yang berlawan, contoh yang pertama saja dah, yaitu hamas dan jahar ya. Hamas dan jahar ya. Hamas itu hurufnya ada 10 ya. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat ya, huruf hamas ya. Nah, jadi ke 10 tersebut tidak ada huruf ba dan huruf mim. Berarti huruf ba dan huruf mim ini masuknya ke makhraj jahar. Ya. Jadi masuknya kepada makhraj jahar. Kemudian makhraj yang kedua yang berlawanan adalah syiddah dan rokhoah. Ya. Syiddah dan rokhoah. Syiddah hurufnya ada 8. Dikumpulkan dalam rapat apa? Bukan khuso. Apa tuh? Ajid, kotin, bakat ya. Ajid, kotin, bakat. Nah, tuh di situ ada huruf ba ya. Di sifat syiddah ya. Itu ada huruf ba. Ajid, kotin, bakat. Kan syiddah itu ajid, kotin, bakat. Nah, dia sifat ba itu syiddah, lawannya rokhoah ya. Tapi di sini ada bainiyah. Bainiyah itu antara syiddah dan rokhoah ada huruf bainiyah namanya lin umar. Hurufnya ada 5. Lin umar. Ain, mim. Nah, berarti di situ beda tuh. Ya. Ba ini termasuk sifatnya syiddah, sedangkan mim ini adalah sifatnya bainiyah. Beda gitu ya. Jadi ba dan mim ini dari segi sifatnya terkadang dia beda, terkadang dia sama, begitu tuh. Terkadang dia beda, terkadang dia sama. Tadi kalau misalkan di hamas dan jahar, ya kedua-duanya termasuk makhraj jahar, ya. Tapi ketika kita lihat di syiddah dan rokhoah, ya ternyata kedua huruf ini beda gitu, tidak sama gitu sifatnya. Ya, huruf ba ini dia termasuk sifat syiddah, sedangkan huruf mim ini adalah sifat bainiyah. Nah, maka dikatakan idgham mutajanisen karena dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya terkadang berbeda. Gitu tuh ya. Ini namanya namanya idgham mutajanisen. Nah, kemudian yang kedua adalah ta dan dal. Nah, ta dan dal. Contohnya ujibad da'watukuma. Ujibad da'watukuma ya. Jadi di sini ta bertemu dengan huruf dal. Dari segi makhraj sama. Ada yang masih ingat tidak? Ta dan dal makhrajnya di mana? Ada yang masih ingat? Ta dan dal makhrajnya ada di mana nih? Lisan. Betul, lisan, betul. Nah, makhraj lisan terbagi menjadi 4 tempat. Ya, pertama yaitu aqsal lisan, pangkal lidah. Yang kedua wastul lisan. Wastul lisan itu tengah-tengah lidah. Yang ketiga hafatul lisan, pinggir lidah. Yang keempat adalah torpul lisan, ujung lidah. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman yang masih ingat oleh teman-teman, huruf ta dan dal ini termasuk makhraj lisan yang belah mana? Begitu tuh. Torpul lisan. Torpul lisan, baik, betul. Dari situ. Nah, sedangkan torpul lisan juga terbagi menjadi 5 tempat. Ya. Torpul lisan itu terbagi menjadi 5 tempat. Di torpul lisan ya. Ada yang pertama adalah ujung lidah ditempelkan ke langit-langit bagian depan.
ya, itu hurufnya yaitu nun, ya. Kemudian yang kedua, ujung lidah ditempelkan ke langit-langit bagian depan ke belakang sedikit, itu hurufnya yaitu ro, ya. Berarti nggak ada nih, ba sama mim nggak ada tuh, di ujung lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Kemudian tempat yang ketiga di torpul lisan itu, ya, ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, artinya tempat tumbuhnya gigi seri atas, ya. Kemudian tempat yang keempat dari torpul lisan, ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri bawah, kebalikannya, ujung lidah tempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah. Kemudian yang kelima adalah ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Nah, pertanyaannya nih, dari kelima tempat di torpul lisan itu, di ujung lidah, kira-kira nih, ba dan mim ini, ta dan dal ini, dia posisi makhrajnya ada di torpul lisan yang mana? Torful lisan ma'a usuli sanaya ulya. Ma'a usuli ilsoku torpil lisan ila sanaya usuli al Mulya. ulya. Betul sekali. Siapa nih tadi yang jawab nih? Luar biasa nih. Siapa tadi? Alif. Wah, Alif. Alif Abdul Baki ya. Alif Abdul Baki ya. Betul, Alif, betul. Ya. Jadi betul. Jadi ujung lidah torpul lisan ditempelkan ke pangkal gigi atas, itu hurufnya ada 3. Ya, ada 3 hurufnya. Pertama yaitu ta, yang kedua adalah dal, yang ketiga adalah to. Nah ini, ta, dal, dan to. Nah berarti huruf ta dan dal ini ada tuh di makhraj tersebut. Torful lisan, ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, jadi kesimpulannya dari segi makhrajnya ini sama gitu ya. Antara huruf ta dan huruf dal ini dari segi makhrajnya sama, ya. Tapi dari segi sifatnya terkadang dia beda gitu ya. Terkadang dia beda. Maka dikatakanlah idgham mutajanisen. Begitu tuh ya. Kemudian selanjutnya, kita lanjutkan aja. Jadi, yang ketiga adalah pada saat huruf ta bertemu dengan to. Ya. Contohnya, waddat ta'ifah. Waddat ta'ifah. Nah, jadi ta bertemu dengan to. Nah, sama nih, tadi sudah disebutkan ya. Jadi, di ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas, ya. Ilsaqu torfi lisan ila torfi as-sanaya ila usul as-sanaya al-ulya. Itu hurufnya 3, ta, dal, dan to. Nah ini. Ta, dal, dan to. Nah ini. Karena ini ta dan to dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya terkadang dia berbeda, maka dikatakan dengan idgham mutajanisen. Begitu ya. Kemudian contoh yang tempat yang keempat adalah ketika dal bertemu dengan ta, ya. Dal bertemu dengan ta. Contohnya qad tabayyana rusydu. Jadi tidak boleh dipantulkan sekalipun ini qalqalah karena keadaannya dia harus diidghamkan ke huruf ta. Jadi dalnya dihilangkan tapi dimasukkan ke huruf ta. Bacanya qad tabayyana rusydu. Nah, ini sama ya. Dal bertemu dengan to. Dal bertemu dengan ta. Nah, kebalikan dari ini. Sama ya. Dal bertemu dengan ta. Dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya terkadang berbeda. Kemudian tempat yang kelima adalah to dan ta. Ya. To dan ta. Ya. Laim basatta. Laim basatta. Jadi to-nya tidak dikolkolahkan ataupun tidak dibaca gitu tuh ya. Karena langsung dimasukkan ke huruf ta. Laim basatta. Laim basatta ya. Kemudian
yang keenam nih. Nah, ini belum dijelaskan. Ya, belum kita deteksi gitu ya. Huruf zal bertemu dengan huruf zo. Huruf zal bertemu dengan huruf zo. Contohnya, walau annahum izzalamu. Ya. Jadi huruf zal dan huruf zo dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya terkadang berbeda. Nah, coba saya tanya lagi nih. Kira-kira huruf zal dan zo ini makhrajnya ada di mana? Masih ingat tidak? Zal dan zo makhrajnya ada di mana? Alisan, Tad. Lisan, betul. Lisannya bagian mana? Ada 5 kan ya? Ada 4. Lisannya bagian mana? Lisannya bagian mana? Tarful lisan ma'a atrofi sanayal ulya. Ma'a atrofi as-sanaya li ulya. Ya. Ya. Ilsaqu torfil lisan ila torfi as-sanaya al-ulya. Betul ya. Jadi ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Nah, kalau tadi kan pangkal gigi seri atas, nah ini gigi kelinci nih, gigi seri itu gigi kelinci ya. Jadi ujung lidah ditempelkan ke ujungnya nih, ke ininya nih. Nih, ke ujung ininya. Ini gigi ya. Ke ujungnya ini. Nah, jadi ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Itu adalah makhraj za, zo, sama sa. Ya, ada 3 hurufnya di situ ya. Za, zo, sa. Ada 3 hurufnya. Nah, jadi kalau tadi mah pangkalnya, tempat tumbuhnya, kalau sekarang ujungnya, ujung lidah. Ya, ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Kalau tadi yang tadi barusan sebelumnya kita jelaskan itu ke pangkalnya, pangkal gigi seri atas. Tapi kalau yang ini ditempelkan ke ujungnya, ke ujung gigi seri atas. Nah itu adalah makhrajnya, makhraj ujung gigi seri atas tersebut ada 3 hurufnya, yaitu zal, zo, dan sa. Nih ada di bawah tuh ya contohnya tuh ya, zal, zo, sa. Nah. Jadi dikatakan idgham mutajanisen karena kedua huruf tersebut ini, huruf zal dan zo, dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya terkadang berbeda. Begitu ya. Maka dikatakan idgham mutajanisen, gitu ya. Begitu juga nanti nih sa dan zal. Nah, itu ya, sa dan zal sama. Jadi ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Yal hazzalika, itu ya. Nah ini namanya adalah idgham mutajanisen. Baik. Saya anggap cukup ya. Kita lanjutkan kepada yang terakhir. Terakhir yaitu idgham mutaqariban. Ya. Mutaqariban dari koroba. Koroba itu artinya dekat, ya. Apa itu idgham mutaqariban? Ya, idgham mutaqariban yaitu iza taqarabal harfani makhrajan wasifatan. Ya. Makhrajan wasifatan. Apabila dua huruf bertemu, keduanya itu dari segi makhraj dan sifatnya berbeda tapi dekat, berdekatan. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Jadi yang disebut idgham mutaqariban adalah apabila bertemunya 2 huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifatnya berbeda nih, tapi berdekatan gitu makhrajnya. Nah, itulah yang disebut dengan idgham mutaqariban. Ya. Ketika bacanya tanpa guna, ya. Apa ininya? Contohnya nah itu. Nah, ini nih ya. Jadi dalam 2 keadaan, ya. Jadi idgham mutaqariban ini disebut idgham mutaqariban ini pada 2 keadaan. Yang pertama,
Allamu firro. Ya. Allamu firro. Apabila lam sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, apabila yang pertama lam sukun bertemu dengan huruf ro. Yang kedua, apabila qaf, ya, qaf bertemu dengan huruf kaf. Nah, jadi lam dan ro, baik lam dan huruf ro atau qaf dan huruf kaf, kedua-duanya yaitu dari segi makhraj dan sifatnya itu berbeda tapi berdekatan. Ya. Nah, contohnya yang pertama kita qaf dulu lah, qaf. Qaf ya. Yang pertama huruf qaf dan kaf nih. Contohnya alam nakhluqukum imma-immahin. Baik, coba kita analisa lagi nih ya, teman-teman. Saya ajak analisa lagi. Kira-kira nih, karena memang dikatakan bahwa huruf qaf dan kaf ini dari segi makhrajnya berbeda gitu ya, tapi berdekatan. Kira-kira nih huruf qaf dan kaf ini termasuk makhrajnya ada di mana dia? Ini mudah, ini kayaknya teman-teman kalau misalkan yang waktu pertemuan sifatul membahas tentang makhrijul huruf itu belum masuk nih, kayaknya agak sedikit bingung nih. Ya, tapi kalau misalkan kemarin sebelumnya kita belajar sifatul huruf dan makhrijul hurufnya sudah sedikit paham, ya, insya Allah kesini nyambung begitu. Ya, coba kira-kira ada yang tahu tidak makhraj qaf dan kaf itu ada di mana? Ada yang tahu? Ya, alisan. Alisan, betul. Betul, Lim. Alisan. Alisannya yang Aqsal lisan. aqsal lisan, pangkal lidah, betul. Ya. Nah, ini ya. Jadi, huruf qaf dan huruf kaf, ya. Huruf qaf dan huruf kaf, ini makhrajnya di aqsal lisan. Kedua-duanya di aqsal lisan, pangkal lidah. Tapi dari segi makhrajnya beda. Jadi kalau huruf qaf, ya, huruf qaf itu makhrajnya pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit bagian belakang yang keras. Nah, ini nih ya. Jadi nih, anggap saja ini langit-langit, langit kelihatan nih. Ini langit-langit nih, tangan saya nih langit-langit. Jadi di antara sini nih, ini di belakang kita tuh, di belakang tenggorokan kita nih. Nah, kalau agak ke depan ya, di belakang langit-langit agak ke depan sedikit, itu keras dia. Keras. Langit-langitnya keras. Tapi kalau misalkan ke belakangnya banget gitu ya, itu lembek. Nah, kalau makhraj qaf dia pangkal lidah kita ditempelkan ke langit-langit bagian belakang tapi yang kerasnya agak depanan dikit. Ya, agak depanan dikit. Tapi kalau makhraj kebalik ya. Makhraj kaf gitu ya, kaf ya. Kalau kaf, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit bagian belakang yang keras, agak depanan, ya. Sedangkan kalau makhraj qaf, pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit bagian belakang yang lembeknya, agak ke belakang dikit. Ya, iya kubak, kaki kubak, gitu ya. Tuh. Nah, intinya dari segi makhrajnya itu berbeda tapi berdekatan. Nah, kalau tadi kan idgham mutajanisen itu dari segi makhrajnya sama dia. Dari segi makhrajnya sama, tapi sifatnya terkadang berbeda, gitu tuh. Nah, kalau idgham mutaqariban ini dari segi makhrajnya berbeda tapi berdekatan begitu tuh. Jadi makhraj qaf dan kaf itu kedua-duanya dia di aqsal lisan tapi beda tempatnya. Nah, beda tapi berdekatan begitu tuh. Nah, ini disebut dengan idgham mutaqariban. Nah, jadi ini hanya pada dua kondisi ya. Apabila pertama kondisinya apabila huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro,
Yang kedua, qaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Nah, alam nakhluqkum ini huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, nih bagian yang kedua, ini saya cari-cari nih ya. Contoh ini nih kayaknya cuma saya temukan hanya di surat Al-Mursalat begitu tuh. Ya, mungkin nanti teman-teman bolehlah dicari lagi nanti ya. Jadi qaf sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Ini saya baru menemukannya hanya di surat Al-Mursalat ayat 20 gitu ya. Nah, kalau lam bertemu dengan huruf ro, ini banyak ini. Banyak. Cuma saya kasih contoh 3 saja gitu ya. Nah, jadi keadaan yang kedua yang disebut idgham mutaqariben yaitu apabila lam sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, jadi dikatakan idgham mutaqariben karena dari segi makhraj dan sifatnya berbeda tapi berdekatan, begitu ya. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, terakhirlah nanyanya nih, terakhirlah. Nah, makhraj lam dan ro kira-kira ada di mana? Makhraj lam dan ro. Yang jelas beda nih. Makhrajnya beda. Tapi berdekatan. Gitu ya. Kira-kira yang lain lah selain alif. Selain alif coba. Ada nggak selain alif yang mau jawab? Jadi makhraj lam dan ro kira-kira ada di mana? Di sini ada Abdul Fahri, Fatika, Lailiyah, Naufal, sama Rafli. Nah, coba. Kalau jangan alif aja, gantian coba yang lain lah. Coba kira-kira ada yang masih ingat tidak? Makhraj ro dan makhraj lam itu ada di mana? Ya. Makhraj ro dan lam. Ya, koneksi jaringan Anda terputus. Waduh. Aduh. Masih ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Masih masuk ya? Takut keluar di sini tadi ada keterangan. Yuk, coba. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Di manakah makhraj ro dan lam itu? Makhraj ro dan lam. Abdul Fahri. Fatika. Wah, jangan-jangan terputus sinyalnya. Tarful lisan. Fatika? Ya, Ustaz. Berarti masih connect ya ini saya. Jaringan saya tadi ada keterangan terputus katanya. Berarti masih masuk ya. Nah, huruf ro itu di mana makhrajnya, Fatika? Di tarful lisan. Tarful lisan, betul sekali tarful lisan. Tarful lisan ada 5 tempat. Di mana posisinya? Ujung lidah. Ditempelkan Ke langit bagian depan ya. bagian depan. Bagian depan agak ke belakang dikit gitu ya. Nah, Iya. betul itu. Kemudian yang kedua huruf lam. Di mana makhrajnya huruf lam? Sama. Beda. Tapi itu juga ya tarful lisan juga ya? Bukan. Tapi dekat. Tengah berarti. Bukan. Depan. Ujung. Ya. Afatul lisan, tinggal bagian ujung. Iya, ujung. Oh ya. Jadi antara ujung lidah dan pinggir lidah bagian ujung kan berdekatan tuh. Ya. Jadi kalau lam itu makhrajnya
di pinggir lidah tapi bagian ujung nih. Bagian ujung. Nah, jadi ujung lidah dan pinggir lidah bagian ujung itu berdekatan makhraj ininya. Berdekatan. Nah, tapi dia beda makhrajnya. Beda tapi berdekatan. Nah, maka disebut idgham mutaqariban. Ya, disebut idgham mutaqariban. Kalau dari segi sifatnya sudah pasti beda. Ya. Jadi terkadang berbeda, terkadang juga sama gitu ya. Lam, ro. Nah, seperti ini aja. Coba kita analisa nih ya. Antara huruf lam dan ro. Tadi huruf qaf dan kaf belum tadi ya. Jadi huruf lam dan ro itu ya. Lam. Baik, coba kita lihat dari hamas dulu. Hamas. Hamas lawan jahar. Hamas hurufnya ada 10 dikumpulkan dalam lapad fahassahu syakhsun sakat. Nah, berarti lam dan ro tidak ada di hamas, maka dia berarti masuknya jahar. Kemudian yang kedua, yang berlawan yang kedua, yaitu syiddah dan rokhwah. Syiddah hurufnya ada 8. 8 apa 7 ya? Hurufnya ada 8 dikumpulkan dalam lapad ajid kotin bakat. Ada 7 ya. Ada 8. Ajid kotin bakat. Nah, jadi tidak ada tuh lam ro. Lawannya adalah rokhwah. Tapi sebelum rokhwah ke bainiyah dulu, bainiyah. Bainiyah, sifat bainiyah. Bainiyah itu ada 5. Lin, Umar. Nah, dua-duanya sama tuh. Masih sama. Ya, masih sama. Jadi, dari segi sifatnya kedua-duanya sama. Lam dan ro itu dia yang pertama jahar, kemudian sama-sama jahar, kedua sama-sama bainiyah. Kemudian lari yang gimana? Iya, berarti pertengahan ya bainiyah. Iya, pertengahan. Pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Nah, jadi kedua-duanya ini lam dan ro ini dia masuknya sifat bainiyah, sama berarti. Kemudian yang ketiga yaitu sifat isti'la dan istifal. Ya. Isti'la dan istifal. Ya, isti'la dan istifal. Isti'la itu ada 7. Dikumpulkan dalam lapad khusso dogtin kiz. Khusso dogtin kiz. Khusso dogtin kiz. Nah, itu tidak ada ya huruf lam dan ro ya. Huruf lam dan ro tidak ada. Ya. Berarti kalau misalkan tidak ada, dia masuknya kepada sifat istifal. Ya. Di isti'la tidak ada, berarti masuknya kepada istifal. Kemudian kita telusuri lagi nih. Telusuri lagi. Di sifat yang keempat itu yang berlawan adalah infitah dan itbaq. Nah, itbaq hurufnya ada 4. Itbaq hurufnya ada 4, lawannya adalah infitah. Ya. Itbaq hurufnya sod, dod, to, zo 4. Nah, berarti nggak ada juga itu. Berarti lam ro ini masuknya ke sifat infitah. Nah, gitu tuh ya. Kemudian yang kelima, sifat yang berlawan yang kelima yaitu izlaq dan ismat. Nah, ismat itu hurufnya ada 5. Ada 6. Farro min lubbin. Farro min lubbin. Dari segi sifatnya sama ya. Ya. Farro min lubbin. Kedua-duanya dia masuk kepada sifat izlaq. Ya, izlaq. Nah, jadi kedua-duanya sama tuh. Jadi dari 5 sifat berlawanan ini, ternyata huruf lam dan ro itu adalah dari segi sifatnya sama, begitu tuh. Tapi kalau misalkan kita lari ke sifat yang tidak berlawanan, yang pertama sofir. Sofir itu hurufnya ada 3. Ya, sofir itu hurufnya ada 3. Jadi sod, sin, dan zai itu. Kemudian yang kedua kolkolah, sifat kolkolah kutbujadin tidak ada juga. Kemudian yang ketiga adalah izlaq. Bukan izlaq, apa? Lin, sifat lin. Lin itu cuma 2 hurufnya, waw dan iya. Kemudian yang keempat dari sifat yang tidak berlawanan, masih ingat tidak?
takrir. Nah, ini hanya di takrir doang dia adanya. Jadi yang sama itu sifat lam dan ro itu hanya ada di, bukan takrir itu cuma satu ya kalau nggak salah. Ro doang sih, ya ro. Jadi tafashi shin, istitolah bod. Satu lagi apa sih? Yang condong miring itu apa namanya? Aduh, lupa. Ada yang ingat nggak? Alif, ingat nggak? Sifat yang condong miring itu hurufnya lam dan ro. Aduh, lupa. Inhirof. Nah, jadi dari segi sifat antara huruf lam dan ro itu semuanya sama kecuali inhirof. Ya, iya bukan. Jadi semuanya gitu tuh. Oh, berarti saya tadi agak sedikit salah menjelaskan ya. Khusus di mutaqoriben. Ya. Jadi disebut idgham mutaqoriben ya. Disebut idgham mutaqoriben karena dari segi sifatnya berbeda tapi berdekat. Dari segi makhrajnya berbeda tapi berdekatan, sedangkan dari segi sifatnya sama, begitu tuh. Jadi kebalikan dari idgham mutajanisen. Ya, baik, saya ulangi lagi nih. Mohon maaf nih. Ya. Udah 5:30 ternyata, enggak kerasa nih. Jadi intinya idgham mutaqoriben ini ya, idgham mutaqoriben ini adalah apabila bertemu dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kedua huruf tersebut dari segi makhrajnya berbeda tapi berdekatan, sedangkan dari segi sifatnya yaitu sama. Itu namanya adalah idgham mutaqoriben. Nah, kalau tadi yang mutajanisen itu adalah apabila bertemunya dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, dari segi makhrajnya sama, tapi dari segi sifatnya berbeda. Kebalikan dari idgham mutaqoriben. Nah, gitu ya. Maka ini disebut, kalau misalkan kondisinya seperti ini, ya, dari segi sifatnya, dari segi makhrajnya berbeda tapi berdekatan, sedangkan dari segi sifatnya yaitu sama, maka itu dinamakan dengan idgham mutaqoriben. Gitu ya. Nah, jadi hanya pada huruf qaf dan kaf ya, ketika bertemu antara huruf qaf dan kaf, dan huruf ketika bertemu juga antara huruf lam dan huruf ro. Nah, jadi huruf qaf dan kaf ini dari segi makhrajnya dia berbeda nih ya, tapi berdekatan, sedangkan dari segi sifatnya sama. Ya. Yang kedua yaitu huruf lam dan ro ya, dari segi makhrajnya berbeda tapi berdekatan, sedangkan dari segi sifatnya sama. Itulah yang dimaksud dengan idgham mutaqoriben. Gitu ya. Nah, jadi terakhir ya, ternyata tidak ada pengecualian apabila lam bertemu dengan ro pada surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ya. Jadi ketika kita menemukan lam sukun bertemu dengan huruf ro pada surah Al-Mutaffifin, nah, ini tidak boleh diidghamkan. Pengecualian ini. Pengecualian ya, tidak boleh diidghamkan. Ini hukumnya apa nih? Sin ini? Ada yang tahu? Kenapa ditandain sin ini? Apa hukumnya? Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah ini bal rona. Apa hukumnya? Saktah, Ustaz. Saktah, betul. Nah, jadi pada surah Al-Mutaffifin ini pengecualian ini tidak boleh diidghamkan. Sekalipun lam sukun bertemu dengan ro, tidak boleh diidghamkan. Ya. Hanya ini, hukumnya saktah. Apa alasannya? Nah, harus ada alasannya gitu ya.
Karena kalau misalkan dia diidghamkan, maka cara bacanya barrona. Betul nggak? Ya. Nih, ini kalau misalkan diidghamkan, barrona. Nah, sedangkan ketika kita analisa dari segi artinya, dia akan berubah. Gitu tuh. Kalau misalkan balrona, rona ini artinya adalah menutupi. Ya, menutupi. Ya. Jadi menutupi hati mereka nih ya. Bukan bukan seperti itu yang mereka kerjakan. Ya. Ya, pokoknya itulah. Akan tetapi rona perbuatan mereka menutupi ya ala qulubihim terhadap hati-hati mereka. Jadi hatinya itu tertutup, susah diberikan nasihat ya. Jadi rona ini artinya menutupi. Jadi akibat perbuatan mereka orang-orang kafir mungkin ya, orang-orang yang mutafifin ya. Jadi orang-orang yang suka mengurangi timbangan dalam jual beli ya. Jadi dengan sebab kelakuan mereka seperti itu sehingga hati mereka itu tertutup gitu. Ini dalam tafsirnya begitu. Sehingga hati mereka itu tertutup, karena hati mereka tertutup sehingga dikasih nasihat susah begitu tuh. Nah, maka rona ini artinya yaitu menutupi. Ya. Sedangkan kalau misalkan ini dibacanya diidghamkan, maka dia akan dibaca barrona. Ya, barron akan dibaca barrona. Nah, maka kalau misalkan dibaca barrona, maka artinya berubah, bukan menutupi, tapi menampakkan kebenaran. Nah, ini alasannya ya. Ini alasannya, ya. Jadi alasan kenapa di dalam surah Al-Mutaffifin ini huruf lam sukun bertemu dengan ro tidak diidghamkan, karena alasannya jika diidghamkan maka artinya akan berubah. Ya. Maka artinya akan berubah. Maka ini jadi yang tadinya yaitu menutupi, rona artinya menutupi, maka kalau misalkan diidghamkan akan berubah artinya menjadi menampakkan kebenaran, gitu ya. Gitu ya. Itu alasannya ya. Nah, ini pengecualian di sini. Baik. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Nggak ada, Ustaz, cukup. Cukup, baik. Sebelum ditutup ya, sebelum ditutup, saya minta suaranya nih untuk baca dulu dah seperti biasa. Abdul Fakhri. Abdul Fakhri. Abdul Fakhri. Hadir. Abdul Fakhri, coba silahkan baca nih. Yang pertama, nih yang saya tanda ini tuh. Segitu aja. Ini segini aja nih. Surah Al-Mursalat ayat 20. Silahkan, coba. Dibaca yang di PPT ini, Pak Ustadz. Betul. Ini aja segini nih. Nah, tuh. Segitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluq. Lalu Pak Ustadz itu jangan dialingin, Pak Ustadz, nggak kelihatan. Oh ya, siap. Mohon maaf, siap. Baik, silakan. Alam nakhluqakum Alam nakhluqakum min ma'in mahin. Udah, Pak Abdul Ustadz. Fakhri. Iya, tar dulu. Abdul Fakhri ini kan secara hukum kolkolah ya. Ya betul ya? Iya bener, Pak Ustadz. Kolkolah kan? Nah, karena memang dia diidghamkan, namanya idgham mutaqariban, maka kolkolahnya dihilangkan, langsung dimasukkan ke huruf kaf. Jadi bacanya alam nakhluqkum. Jadi kopnya tidak dibaca karena langsung dimasukkan ke huruf kaf. Alam nakhluqkum gitu ya. Coba ulangi lagi. Alam nakhluqkum mimma mahin. Baik, terima kasih Abdul Fakhri ya. Kemudian selanjutnya Alif Abdul Baki
yang ini, surah Al-Mu'minun 118. Hadir Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya. Allahu Akbar ya. Betul ya, Alif ya. Terima kasih, Lip. Selanjutnya Fatika surah An-Nisa 158. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ahullahu wa kanallahu azizan hakima. Baik, terima kasih ya. Kemudian selanjutnya Lailiyah Novita Sari. Hadir Ustaz. Silakan surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Baik. Robbinya panjangnya bisa tiga cara ya, bisa 2, 4, dan 6 karena mad jaiz munfasil. Kemudian man nun mati bertemu dengan jim hukumnya ikhfa, bukan man jaa tapi mal jaa. Coba ulangi lagi, Lailiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi a'lamu man bentar Ustaz. Mang. Qur Ya, diangkat. mang gitu ya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Baik, terima kasih Lailiyah Novita Sari. Selanjutnya Naufal Mu'affa. Surah Al-Mursalat ayat 20 nih. Baik, terima kasih Naufal. Selanjutnya Rafli Zikrul. Surah Al-Mu'minun 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Baik, terima kasih Rafli Zikrul Hakim ya. Sudah semua ya? Cuma ada 6 orang. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang pembagian idgham. Yang pertama idgham mutamatsilan, yang kedua idgham mutajanisen, yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar pada materi selanjutnya ya. Kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini dengan membaca doa kifaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit ya.